wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang kami hormati pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuburaya, yang kami hormati pengurus daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, dan yang sama-sama kita hormati, kita cintai pemateri kita pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Dodi Iskandar MPD, dan seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih Allah berikan, masih Allah titipkan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, dan tak lupa juga nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut yang saya sampaikan tadi, kita diizinkan berkumpul bersama di Kecamatan Rasau Jaya dalam rangka pengajian rutin Ahad pagi yang diinisiasi oleh PDM Kota Pontianak, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini hingga selesai nanti semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebagai seorang mukmin, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi, marilah kita senantiasa bersyukur dan senantiasa selalu bersyukur, karena Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada panutan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sebelum kita mendengarkan, sebelum kita memulai kajian kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu mari kita bersama menyimak dan mendengarkan kajian ataupun tausiah materi di pagi hari ini yang langsung akan disampaikan oleh Ustazana Ustaz Dr. Dodi Iskandar MPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allaha yuqbidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah." Wa qala aidan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jamaah Persyarikatan Muhammadiyah, saudara-saudariku sekalian, serta bapak-bapak, ibu, teman-teman, adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memulai kegiatan di pagi hari setelah kita tadi melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita rehat sejenak, lalu kemudian berangkat menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu Masjid At-Taqwa. Ini adalah bentuk menghidupkan sunnah Rasul. Kita datang ke masjid dalam rangka untuk mentadaburi ayat-ayatnya, mentadaburi sunnah-sunnahnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau, kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid At-Taqwa yang telah menyediakan waktu dan tempat sehingga kami bisa bersilaturahmi ke Rasawijaya dalam rangka untuk sama-sama belajar tentang sunnah-sunnah Nabi-Nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih kita melanjutkan kitab yang berjudul Ad-Du'a'u Alladzi La Yuraddu, doa yang tidak mungkin ditolak, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak. Beliau adalah ulama dari Madinah, pengajar Masjid Nabawi. Di pertemuan yang lalu sempat terpotong di rekaman itu sampai dengan doa bid yang ke-6. Kita ulangi lagi dari doa bid yang ke-6. Ya nggak apa-apa insyaallah. Karena al-ilmu huwa al-muraja. Ilmu itu adalah pengulangan. Rasulullah SAW sendiri, beliau sering diulang-ulang di hadapan malaikat Jibril dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Maka kita pun tidak masalah mengulang pelajaran yang mungkin terlewat. Al-amru as-sadisu, doa bid yang ke-6, kaidah-kaidah di dalam berdoa kepada Allah. Raf'ul yadaini inda du'a, yaitu mengangkat kedua tangan. Barangkali di antara kita masih ada yang malas berdoa, tangannya masih di atas paha begini. Jadi kalau masih di atas paha, ini berarti belum dikatakan mengangkat. Yang namanya mengangkat itu berarti meninggi. Nah, gitu ya. Dan dikatakan oleh para ulama, tu'addu hay'ata iftiqar wa tadallul wal inkisar. Dikatakan seseorang itu berdoa sudah dianggap bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tadallul, iftiqar, merasa butuh, yaitu dengan bija'li butunihi ila sama, menghadapkan telapak tangan ke langit, au muqabilil wajhi, atau ke wajah. Dua-duanya benar. Jadi diangkat, kemudian menghadapkan wajahnya, menghadapkan kedua telapak tangannya, bagian dalam tangan ke langit atau ke wajah. Dan ini dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi raf'i yadayhi bis sada'id wal qurab aktsara min ghairihima. Bahkan beliau itu dalam kondisi kritis, dalam kondisi emergensi, dalam kondisi yang sangat sulit, yang sangat mengkhawatirkan, beliau mengangkat tangan sangat tinggi. Ya kurang lebih kalau diperagakan seperti ini. Sampai-sampai seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Amazala yahtifu bi Rabbi, Rasulullah menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Saya mohon. Mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat hatta saqata ridauhu an mankibaihi, sampai dua selendangnya jatuh karena saking tingginya tangannya diangkat. Demikian juga sahabat Anas bin Malik, beliau menyaksikan ra'aitu Rasulullah yarfa'u yadayhi bidu'a hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kedua ketiak beliau yang berwarna putih itu kelihatan. Itu berarti tangannya tinggi sekali. Nanti kita bisa praktek sendiri-sendiri mengangkat kedua tangan dengan posisi yang tinggi. Ini adalah sunnah Nabi. Jadi menunjukkan kalau kita ini betul-betul tadallul, rendah diri di hadapan Allah, iftiqar, merasa fakir, merasa kita ini makhluk yang penuh kelemahan, sangat butuh untuk diijabah. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya al-amru as-sabi'u, dawabit yang ketujuh, al-bada'atu bihamdillahi wa tamjidih summa shalah ala nabi Muhammad qabla du'a. Hendaklah sebelum kita menyampaikan permintaan dimulai dengan memuji Allah dan bersolawat. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki, dia langsung meminta kepada Allah, walam yusalli ala nabi, tidak mengucapkan sholawat. Rasulullah mengatakan, ajilah hadza, ini bentuk ketergesa-gesaan. Summa da'ahu, lalu kemudian memanggil laki-laki tersebut dan memberikan nasihat, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi wa tsana'i alaihi. Hendaklah jika salah seorang dari kalian berdoa, mulailah dengan memuji Allah, bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian mengucapkan sholawat, baik itu sholawat Ibrahimiyah, sholawat di tasyahud akhir, atau sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Sumayan ubadu bima syaa, lalu kemudian dipersilahkan baru meminta apa yang dimaui. Ini Rasulullah langsung mengajarkan kepada seorang laki-laki yang berdoa tanpa didahului dengan memuji Allah dan bersholawat. Jadi kalau orang ahli doa berarti harusnya ahli sholawat. Jadi sholawat itu tidak perlu harus ditulis di spanduk Rasul bersolawat, tidak perlu ya. Dengan kita berdoa kepada Allah berarti kita sudah menjadi orang yang ahli sholawat. Pontianak bersolawat, silakan saja, nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah diamalkan. Sebelum berdoa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wa bihadza na'lamu wajhaban li du'a ibadah sima'il adhani. Oleh karena itu para ulama mengatakan kenapa doa setelah adzan itu makbul, karena kita menirukan suara muadzin. Ketika kita menirukan suara muadzin, di dalamnya berarti kita sudah memuji Allah, mengucapkan kalimat tauhid, kemudian diiringi dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, termasuk jenis bersolawat kepada Rasulullah. Makanya makbul doanya. Setelah mendengarkan adzan, menirukan suara muadzin, lalu kemudian mubasyaratan, langsung tanpa ada jeda minta kepada Allah. Baik itu orang yang mau sholat ataupun orang-orang yang di luar masjid. Ibu-ibu misalnya setelah mendengar suara adzan, setelah menirukannya langsung